Ada nama-nama yang terukir di sejarah sepak bola karena gol-golnya, trofi yang diraihnya, atau tekniknya yang brilian. Lalu ada Roberto Baggio. Ia dikenal sebagai El Divin Codino, si kuncir ilahi. Namun kisahnya jauh melampaui keajaiban di lapangan hijau. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang menemukan kekuatan terbesar di tengah penderitaan terdalamnya. Sebuah perjalanan yang mengubahnya dari sekedar pesepak bola menjadi ikon kebijaksanaan dan ketahanan. Ini adalah epik tentang kebangkitan spiritual yang berpadu dengan kejeniusan lapangan. Lahir di Caldogno, Italia pada tahun 1967, Baggio adalah anugerah alam bagi sepak bola. Bakatnya terlihat sejak dini. Kemampuan driblingnya yang tak tertandingi, visi permainan yang luar biasa, dan tendangan akurat membuatnya menjadi fenomena yang tak terhentikan. Awal mula dan cobaan pertama. Ia memulai karir profesionalnya di klub kota asalnya, Vicenza, pada tahun 1982. Selama periode 1982 hingga 1985, Baggio mencatatkan 36 penampilan dan menyumbang 13 gol untuk klub, membantu mereka meraih promosi ke Serie B. Ia adalah permata yang baru ditemukan, siap mengukir namanya di panggung yang lebih besar. Pada tahun 1985, raksasa Serie A Fiorentina meminangnya dengan nilai yang signifikan. Ini seharusnya menjadi awal dari dongeng. Namun takdir punya rencana lain. Sebelum bahkan sempat mengenakan seragam ungu secara resmi, bencana itu menyerang. Dalam sebuah pertandingan persahabatan, lutut kanannya hancur total. Dokter bedah sampai harus memasang 220 jahitan. Beberapa bahkan menyarankan ia pensiun. Pada usia 18 tahun, mimpi terbesarnya diambang kehancuran. Penderitaan fisik itu tak seberapa dibandingkan dengan kegelapan mental yang menyelimuti. Baggio muda merasa sendirian, hancur, dan tanpa harapan. Ia bertanya-tanya, "Mengapa ini terjadi padaku? Apa yang salah?" Di tengah kekosongan itulah seorang teman Maurizio Boldrini memperkenalkannya pada sebuah filosofi yang sama sekali baru baginya. Buddhisme Nichiren dari Soka Gakkai Internasional atau SCI. Pada tahun 1988, Roberto Baggio mengambil langkah berani. Ia memeluk Buddhisme. Ini bukan sekedar keyakinan baru, melainkan sebuah jalan hidup yang akan membentuk setiap aspek dirinya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia mulai mempelajari konsep-konsep seperti hukum karma yang mengajarkannya bahwa setiap sebab pasti memiliki akibat, menumbuhkan rasa tanggung jawab penuh atas setiap tindakannya. Ia mempelajari konsep revolusi manusia, proses transformasi batin dari ego menjadi welas asih yang memberinya panduan untuk mengubah setiap rintangan menjadi peluang untuk pertumbuhan batin. Dan ia memulai praktik chanting Nam Myoho Renge Kyo, sebuah praktik yang memberinya ketenangan dan kekuatan internal untuk menghadapi tekanan ekstrim. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan sebagai arsitek dari takdirnya sendiri.
kebangkitan dan puncak karir. Dengan fondasi spiritual yang kokoh, Baggio kembali ke puncak. Di Fiorentina, ia menjadi idola bagi para penggemar. Dari 1985 hingga 1990, ia mencatatkan 136 penampilan dan menyumbangkan 55 gol. Meskipun tanpa trofi mayor bersama Fiorentina, ia adalah bintang utama tim. Dengan gol-gol spektakuler yang seringkali sendirian mengubah jalannya pertandingan. Kontribusinya adalah keajaiban individu yang membawa tim ke level lebih tinggi. Pengaruhnya terhadap klub begitu besar, hingga ketika ia pindah, ia memicu kerusuhan di Florence. Pada tahun 1990, Baggio membuat langkah kontroversial ke rival abadi, Juventus, sebuah transfer rekor dunia pada masanya. Di Turin, magisnya mencapai puncaknya. Selama 5 musim 1990 hingga 1995, ia bermain dalam 200 pertandingan dan mencetak 115 gol. Bersama Juventus, ia meraih beberapa penghargaan penting. Piala UEFA 1992-1993. Baggio menjadi arsitek utama kemenangan ini, mencetak gol-gol krusial di sepanjang turnamen, termasuk 2 gol di final melawan Borussia Dortmund. Pada tahun 1993, ia dianugerahi Ballon d'Or dan FIFA World Player of the Year, penghargaan individu tertinggi di sepak bola, sebuah penegasan atas statusnya sebagai pemain terbaik di dunia. Serie A 1994 hingga 1995. Meskipun sering dihantam cedera di musim terakhirnya, ia berkontribusi besar pada gelar Scudetto pertama Juventus dalam 9 tahun, berkolaborasi dengan bintang muda Alessandro Del Piero. Coppa Italia 1994 hingga 1995, melengkapi double di musim yang sama. Kontribusinya adalah kekuatan pendorong utama di lini serang Juventus. Panggung dunia dan ujian terberat. Jauh sebelum 1994, Baggio telah mencicipi panggung Piala Dunia. Pada Piala Dunia 1990 di Italia, sebagai pemain muda yang sedang naik daun, ia menunjukkan sekilas kejeniusannya. Meskipun ia bukan starter reguler di awal turnamen, gol solo fantastisnya melawan Cekoslovakia di fase grup menjadi salah satu gol paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia. Baggio. And still Baggio. And he's taking them all on. That's a fantastic goal. That's the goal. Ia bermain dalam 5 pertandingan dan mencetak 2 gol di turnamen itu, membantu Italia meraih peringkat ketiga. Ini adalah perkenalan dunia terhadap El Divin Codino. Kontribusinya sebagai super sub dan pencetak gol brilian memberinya reputasi sebagai bintang masa depan. 4 tahun kemudian, pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat, Baggio adalah mega bintang tak terbantahkan. Ia membawa beban harapan seluruh negara di pundaknya. Setelah fase grup yang kurang memuaskan, Baggio meledak di fase knockout. Ia mencetak 5 gol dalam 7 pertandingan yang luar biasa di fase knockout, termasuk 2 gol di perempat final melawan Spanyol dan 2 gol di semifinal melawan Bulgaria. Penampilannya yang brilian membuatnya meraih World Cup Silver Ball dan masuk dalam World Cup All-Star Team. Ia hampir sendirian membawa Azzurri melaju hingga final melawan Brazil. Lalu momen itu tiba. Adu penalti di final. Italia tertinggal. Beban seluruh negara berada di pundaknya. Baggio melangkah maju, mengambil nafas dalam-dalam. Tendangan, bola melambung tinggi di atas mistar. Brazil juara.
Italia kalah. Sebuah tragedi nasional dan Baggio sang pahlawan tiba-tiba menjadi simbol kegagalan. Bagi banyak orang, momen itu akan menghancurkan semangat. Namun, bagi Baggio, itu adalah ujian terbesar dari keyakinannya. Ia tidak mencari alasan, ia tidak menyalahkan siapapun. Sebuah kutipan terkenalnya yang melampaui kegagalan itu berbunyi, "Hanya mereka yang berani mengambil penalti yang bisa gagal." Ini adalah manifestasi nyata dari ajaran karma, mengambil tanggung jawab penuh atas hasil tindakan, terlepas dari rasa sakitnya. Ketahanan dalam perjalanan berliku. Momen 1994 itu memang membayangi, tetapi tidak mendefinisikannya. Baggio terus bermain, menghadapi cedera berulang dan keraguan dari klub-klub besar dengan ketabahan yang luar biasa. AC Milan 1995 hingga 1997. Ia bergabung dengan rival Juventus dan meraih gelar Serie A 1995 hingga 1996 di musim pertamanya. Bermain dalam 67 pertandingan dan mencetak 19 gol. Meskipun cedera membatasi penampilannya, ia tetap memberikan kontribusi penting pada gelar Scudetto kedua beruntun Milan dan bermain di Liga Champions. Kontribusinya adalah pengalaman dan kualitas di lini depan. Meskipun adaptasinya dengan strategi Milan yang lebih pragmatis terkadang sulit. Bolonya 1997 hingga 1998. Setelah periode yang kurang memuaskan di Milan, Baggio pindah ke Bolonya untuk menemukan kembali performanya. Musimnya di sana adalah kebangkitan yang spektakuler. Ia mencetak 23 gol dalam 33 penampilan, menjadikannya pencetak gol terbanyak kedua di Serie A musim itu dan mengamankan tempatnya di skuad Piala Dunia 1998. Di Bolonya, ia adalah tumpuan serangan, menjadi top scorer klub dan mengembalikan reputasinya sebagai salah satu penyerang paling mematikan di Italia. Inter Milan 1998 hingga 2000. Kembali ke klub besar, Baggio bermain untuk Inter Milan selama 2 musim, mencatatkan 59 penampilan dan 17 gol. Meskipun hubungannya dengan pelatih Marcelo Lippi kurang harmonis, ia tetap menunjukkan kilasan kejeniusannya, terutama di ajang Liga Champions. Kontribusinya seringkali datang dari bangku cadangan, namun gol-gol dan asisnya tetap krusial di momen-momen penting. Sekali lagi, dunia melihatnya di panggung terbesar. Pada Piala Dunia 1998 di Prancis, Baggio menunjukkan semangat yang luar biasa, seolah ingin menebus kegagalan 4 tahun sebelumnya. Ia mencetak 2 gol dalam 4 pertandingan, termasuk gol penalti di menit-menit akhir melawan Chili di pertandingan pembuka yang menunjukkan mental bajanya.
Ia bermain dengan tekad yang tak tergoyahkan dan menjadi salah satu pemain terbaik Italia di turnamen itu, yang berakhir dengan kekalahan di perempat final melalui adu penalti melawan tuan rumah Prancis. Kontribusinya adalah kepemimpinan di lapangan dan kemampuan untuk menciptakan momen ajaib. Brescia tahun 2000 hingga 2004. Karir Baggio mencapai epilog yang indah di klub kecil Brescia. Selama 4 musim terakhirnya, ia bermain dalam 101 penampilan dan mencetak 46 gol. Di sini, jauh dari tekanan klub-klub raksasa, ia menemukan kembali kegembiraan bermain. Ia menjadi kapten, mentor, dan ikon mutlak bagi Brescia, memimpin mereka ke posisi yang tidak pernah mereka impikan sebelumnya, termasuk finish di papan tengah Serie A dan bahkan lolos ke Piala Intertoto. Ia pensiun sebagai salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa Serie A. Kontribusinya melampaui statistik. Ia membawa Brescia menjadi tim yang disegani dengan gaya permainan yang menyerang dan indah di bawah asuhannya. Setiap cedera, setiap tekanan dari media, setiap cemoohan dari penggemar, Baggio menghadapinya dengan keyakinan yang mendalam. Ia terus chanting Namyoho Renge-kyo untuk menenangkan pikirannya, untuk menemukan kekuatan batin yang tak terlihat. Ia pernah berkata, "Buddhisme telah membantu saya memahami kekurangan saya dan memberi saya alat untuk melawannya." Ini bukan tentang menghindari masalah, melainkan tentang menghadapi dan mengatasinya dengan kekuatan yang datang dari dalam. Ia membuktikan bahwa bakat memang penting, tetapi karakter dan ketahanan adalah yang membedakan seorang legenda. Pada tanggal 16 Mei 2004 di usia 37 tahun, Baggio akhirnya gantung sepatu dalam pertandingan terakhirnya melawan AC Milan. Disaksikan oleh gemuruh tepuk tangan dan air mata. Namun kisah transformasinya tidak berhenti di situ. Jauh dari sorotan dan tekanan sepak bola profesional, ia memilih kehidupan yang tenang, dikelilingi oleh alam dan keluarganya. Ia mendedikasikan dirinya pada praktik Buddhisnya, menjadi duta niat baik PBB untuk Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO pada tahun 2007, memerangi kelaparan dan kemiskinan di seluruh dunia. Pada tahun 2010, ia menerima penghargaan Man of Peace dari para pemenang hadiah Nobel Perdamaian. Pada tahun 2011, ia menjadi pesepak bola pertama yang dilantik ke dalam Italian Football Hall of Fame. Warisan Roberto Baggio bukanlah hanya gol-gol indah atau trofi. Warisannya adalah bukti nyata dari kekuatan roh manusia untuk bangkit dari kegagalan, menemukan kedamaian di tengah kekacauan, dan mengubah penderitaan menjadi kebijaksanaan. Ia menunjukkan bahwa kemenangan sejati bukan selalu tentang mengangkat piala, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana kita menghadapi kemunduran, dan seberapa dalam kita percaya pada diri kita sendiri. Ia adalah inspirasi bagi jutaan orang, bukan hanya karena kehebatan olahraganya, tetapi karena perjalanan batinnya. Seperti yang pernah ia katakan, "Saya percaya telah menunjukkan bahwa terkadang hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Itu semua tergantung pada seberapa besar kita percaya pada impian, kekuatan, dan tekad kita." Roberto Baggio, si kuncir ilahi, lebih dari seorang pesepak bola. Ia adalah guru kehidupan, sebuah contoh bahwa di balik setiap kegagalan ada potensi terbesar untuk tumbuh.